Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Kabupaten Kota se-Jawa Timur menggelar forum silaturahmi pertama sebagai langkah memperkuat sinergi dan kerjasama pembangunan perekonomian daerah. Kegiatan berlangsung di kantor Kadin Kota Kediri pada Selasa 25 November 2025. Forum ini dihadiri Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur Adi Dwi Putranto, Ketua Kadin Kota Kediri Haji Muhammad Solikin selaku tuan rumah, serta pimpinan Kadin dari Gresik, Bojonegoro, Bangkalan, Probolinggo, Malang, Magetan, Kabupaten Pasuruan, Ponorogo, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Sidoarjo, Pasuruan, Situbondo, Tulungagung, Lamongan, Blitar, Sumeneb, Jember, dan Banyuwangi. Itu ada alfabet Tuman, pernah diminta alfabet Tuman. Ini pernah diminta presiden. Karena kewajiban. Semoga sampai dengan selamat, yang belum bisa hadir kita doakan sehat semuanya. Dalam forum ini, beberapa agenda penting dilakukan, antara lain diskusi bersama terkait arah program kerja Kadin se-Jawa Timur, silaturahmi ke rumah dinas Wali Kota Kediri untuk mendapatkan arahan langkah perkembangan peningkatan kualitas UMKM, kemudian meninjau peran rumah kurasi, serta kunjungan ke sentra produk unggulan di Kampung Tenun Ikat Bandar Kota Kediri. Yang lain ini boh ya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan sambutan dari tuan rumah dulu nih. Monggo. Belum terbiasa diadakan seperti ini di Kadin provinsi yang lain. Moga-moga acara ini bisa diadakan terus dan nanti kita bisa keliling ke seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Siap, amin. Itu dilakukan dalam rangka untuk menguatkan sinergi antara kabupaten kota di Jawa Timur dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan ekonomi daerah masing-masing. Nah, keunggulan yang kita ambil bersama-sama, ya apa yang ada di Kota Kediri nanti bisa dibawa di Gresik, bisa dibawa di Madiun, dibawa di Pasuruan, dan apa yang ada di daerah lain bisa dibawa ke Kediri juga. Nah, sekedar info bahwa Kadin Kota Kediri ini sekarang alhamdulillah sudah mempunyai gedung baru. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya semuanya, dan kegiatan kita di sini alhamdulillah juga rutin dijalankan. Kuncinya hanya satu, saya hanya menguatkan seluruh wakil ketua. Jadi wakil ketua yang ada semua kita efektifkan untuk bisa bekerja secara efektif dan efisien, mengikuti seluruh perkembangan yang ada di Kota Kediri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi ketua sebenarnya dengan ada wakil ketua malah enak, sebenarnya seperti itu. Kenapa? Ya itu kita hanya menghadiri acara-acara penting aja. Tapi kalau yang dengan dinas, dengan siapa itu kita serahkan seluruhnya kepada wakil ketua supaya semua bisa sinergi semuanya. Dan yang lebih penting lagi, Kadin itu bisa berjalan, itu salah satunya harus kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Ini yang harus ditoto secara bersama-sama. Alhamdulillah Kadin Kota Kediri dari Pemkot ini setiap tahun insya Allah kita juga mendapatkan dana hibah. Ya, nah, dari cantolannya kita dana hibah itu seluruhnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi alhamdulillah selama kepengurusan saya aman di sini, tidak terjadi sesuatu yang berarti, dan memang kita lurus saja. Jadi semua yang kita terima kita lurus, kita juga gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan Kota Kediri. Bagaimana bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan Kadin juga. Ini harus kita bantu, kita kondisikan bagaimana Kadin itu tidak sekedar kita bergerak tapi bisa untuk duit. Nah ini yang paling penting, karena Kadin juga membutuhkan biaya-biaya yang harus kita gunakan. Nah sementara ini memang para ketua Kadin kan dompetnya podo gobol kabeh kan gitu ya. Betul betul. Siap tahu sih enggak lah ya. Ya moga-moga tidak terjadi ke depannya. Artinya kalau kita sudah punya pendapatan yang tetap, insya Allah kita juga bisa berjalan dengan baik. Dan saya juga berharap Kadin Kabupaten Kota juga mendapatkan dana hibah dari masing-masing kabupaten atau kota yang ada. Tergantung bagaimana kita bisa melobi ke sana dan lain-lain. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mbak Wali.
Mbak Wali itu nanti akhirnya menjawab. Insya Allah sinerginya dengan kita, walaupun dia baru, walaupun belum berkeluarga, insya Allah bagus dengan kita sinergi. Keluarganya siap menerima. Belum menikah. Keluarganya sudah. Oke, saya kira itu dari saya ucapkan terima kasih. Mungkin Pak Ketua bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi teman-teman Kadin supaya bisa bergerak dengan baik. Tapi apa? Akhirnya saya nangis ke Bu Nurul itu. Begitu modul dibawa Bu Nurul, wis gampang tak gaeno. Karena memang pada waktu itu di BNSW belum ada kurator. Jadi semuanya yang menjadikan kurator rumah kurasi dan platform kurator pemeriksa produk IKM itu ya dari Kadin Institut. Ya, cuma di lapangan itu kan banyak sekali karena banyaknya iso aku kurator lah. Justru kita lahir dari perbedaan. Kalau garitma masing-masing orang itu cara berpikir sendiri, latar belakang keilmuan ya. Kita ini banyak, ada satu kemarin itu sekarang sudah ada kurator di Nusantara Bu. Oh iya. Di Nusantara tapi koperasi. Nah kemarin itu ada sekitar 50 Pak. Yang harusnya ke kita tapi akhirnya diambil. Nggak tahu dia pakai harga berapa, nggak tahu. Ya. Saya pakai standar dulu. Pasti dia ngerti karena Dia minta 1,5, saya nggak mau Pak. pasti kan. Iya. Sudah bicara pasti langsung ke beliaunya. Jadi gini, tapi ternyata mereka nggak punya apa ya Pak? Nggak punya skema. Jadi kalau di kita ini, meskipun latar belakangnya berbeda, tapi output hasil kurasinya insya Allah sama. Karena hasil kuantitatif itu akan dirubah menjadi kualitatif itu menjadi scoring. Dan itu sistem dan kita sudah bikin. Nanti tinggal saya mau ajukan ke Bu Nurul untuk mutu Pak Cek. Penjaminan mutu. Jadi nanti itu yang membedakan. Nah, terus kita nanti buat rapotnya itu nanti itu akan memberikan raport daripada UKM yang kita kasihkan ke stakeholder. Nah, yang kita jual selanjutnya adalah pelatihan dan pendampingan Pak. Ya, kalau ada outputnya adalah tradisional modern ekspor, ya sekarang ini BI sudah mulai ekspor. Nah, yang saya kembangkan sekarang ini, yang sekarang lagi diincar dan harus masuk di beberapa BI di seluruh Indonesia itu adalah ekspor ala UKM, yaitu melalui marketplace internasional. Jadi kalau kita pakai kontaineran nggak mungkin UKM. Jadi akhirnya pakai marketplace internasional, bisa pakai Amazon, bisa pakai Etsy, Alibaba, dan itu ternyata kita punya platform yang memang sudah kita pakai. Itu kita mainnya di Etsy sekarang. Jadi itu sasarannya Eropa. Jadi kalau karena keripik yang harganya 30 itu kalau di Etsy itu kita sudah punya. Oh ternyata di sana harganya 200. Jadi kita jualnya 200.000. Jadi akhirnya kalau di Eropa itu agak lumayan lagi. Tapi kalau dijual di Malaysia, Singapura, nangis ya, nggak dapat apa-apa. Karena dia ngingatnya juga tidak karu-karuan. Jadi yang kita kembangkan sekarang itu, dan ini contohnya di Ternate, kita kemarin 10 KM 3 ini sudah diterima barangnya di Amerika sama di Singapura. Jadi semuanya pakai pengiriman DHL. Jadi memang kalau yang seperti itu ongkos kirimnya semuanya bayar Pak. Jadi memang ongkos kirimnya mahal, terutama kalau baru buka akun. Jadi kadang-kadang kita pakai akun, ya sudah, apa-apa mahal dulu. Karena kita kan pengen akunnya jalan. Ya mulai tenun, kita kemarin tenunnya di Amerika. Jadi coba bayangin tenunnya 1 juta Pak. Jadi dikirim ke sana akhirnya dia belinya 2.900.000. Dan itu menurut kurusnya mereka kan juga nggak bisa. Dan uangnya pasti datang dulu. Jadi kalau UKM uangnya datang dulu kan enak, nggak punya risiko. Karena menurut dia kan uang kecil. Jadi kalau ada pesanan misalkan kopi 100 kilo, ya kita pecah 30, 10. Jadi
Jadi itu namanya ekspor parcel, sama dengan kita kirim parcel ke teman gitu Pak. Jadi aturannya lebih simpel. Itu aja Pak. Ke Cina kita kemarin 300 kilo kopi ya sudah, yang sudah packagingan, karena kita kan kata Pak Ade kan hilirisasi, jangan kita pakai raw material dikirim ke sana, kalau bisa kan teman-teman ada nilai tambahkan, hanya digoreng atau di roasting, dibubuk, itu kan sudah beda di packaging. Beda. Jadi itu yang sekarang kita kembangkan. Tahun depan saya dampingi kalau nggak salah 5 BUMDes untuk mulai persiapan sampai ekspornya, karena Bu Gubernur kan yang angkat desa wisata kan, tapi ternyata produknya masih setengah mati. Dia minta setahun Pak ya kita usahakan saja. Desa devisa. Ya, targetnya 25 Pak. Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur Adi Dwi Putranto menyampaikan bahwa kolaborasi antar daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan. Menurutnya, tantangan ekonomi ke depan harus dijawab dengan kekuatan kemitraan, inovasi, dan percepatan kerjasama lintas sektor. Ini kan forum silaturahmi dan juga konsolidasi organisasi. Jadi pertama tentunya mensosialisasi kegiatan-kegiatan Kadin Kota Kabupaten yang sudah berkegiatan, saling tukar kegiatan. Nah, kebetulan di Kediri ini yang sudah berjalan dengan baik ada rumah kurasi. Teman-teman di sini belajar terkait rumah kurasi yang nantinya akan dilaksanakan di masing-masing Kadin Kota Kabupaten. Nah, insya Allah bulan depan atau awal tahun akan berangkat ke Gresik. Teman-teman belajar rumah vokasi di Gresik. Ini saling tukar-menukar pikiran bagaimana semua Kadin Kota Kabupaten yang ada di Jawa Timur bisa membersamai pemerintah Kota Kabupaten untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan. Itu aja yang pada intinya. Ada target Pak nanti Pak? Kenapa? Ada target nantinya Pak? Targetnya di semua kota kabupaten ada rumah kurasi. Nangisnya di Pak Ade, sudah itu. Katanya Bu Nurul yang saya sampai sekarang nggak pernah lupa. Oke Pak Ade, gampang. Pak Dadeno, sekolah tak jarak 2 bulan selesai. Ahli ya, berarti ini Bu Nurul Pak. Kalau nggak ada Bu Nurul, nggak ada rumah kurasi ya. Kalau Bapak Ibu bicara tentang bunis ya, memang saya ini bunis. Kalau bilang tidak kenal yo, bukan tidak kenal. Kebangetan ya nggak kenal ya. Kenal semua. Tetapi memang selama ini saya bukan atas saya sendiri. Saya ini bisa begini karena diarahkan gurunya beliau. Nah, ini aslinya sing dadi guru bukan saya, Pak Ketum. Saya hanya menjalankan tugas amanah, dipercaya sebagai Direktur Kadin Institut oleh Pak Ketum. Tentu Pak Ketum juga diperintah Pak Lanyala yang punya Kadin Institut. Nah, di dalam Kadin Institut itu memang semacam lembaga pelatihan yang memang dulunya sudah dipikirkan matang oleh Pak Lanyala, nantinya akan menjadi sesuatu gitu ya. Cuman beberapa kali direktur, mungkin yang saya ini direktur yang yang ketujuh ya bagus ya, yang ketujuh ada prof semuanya prof pokoknya ya. Beliau juga prof sama. Dilungkas prof. Kemudian kita kembangkan ada 17 program pelatihan ya, 17 program pelatihan. Kalau di universitas prodinya, program pendidikannya ya, kami ada 17 program pelatihan mulai dari cleaning service sampai dengan pariwisata, termasuk kurasi IKM ini, terus K3 konstruksi, ekspor impor, logistik,
kemudian Baru ini logistik baru ini. Logistik baru. Ada permintaan soalnya. Ada permintaan. Ini salah satu yang menginspirasi saya. Terus sopo Mas nih? Penjamah makanan. Ketuanya. Nah, yang terbaru ini adalah yang disampaikan Pak Tio, penjamah makanan. MBG seluruh Jawa Timur, Pak Ketum kumpulkan, saya undang BNSP, diarahkan dan sekarang setiap minggu ada pelatihan HACCP, kemudian chef, pengelola MBG dan seterusnya. Itu setiap Sabtu Minggu, Jumat Sabtu online, minggunya sertifikasi. Kami kemarin bikin 3 orang Bu. Kirim. Di sini Koperasi Merah Putih. Berikutnya nanti akan Koperasi Merah Putih. Pak Ketum sudah mengajukan ke Pak Menteri ya. Kebetulan dari Wamen ke Menteri, saya kebetulan salah satu penyusun modulnya Koperasi Merah Putih. Itu yang saya senang itu Bu. Ditunjuk saya karena juga diminta Pak Ketum mewakili dari Kadin Institut, dan memang saya di situ juga selalu di mana-mana saya nulis Kadin Institut supaya Kadin Institut ini dikenal dan kemudian termasuk dari Indonesia pun akan datang ke Jawa ke Jawa Timur untuk terkait itu. Nah, selain 17 program pelatihan, selain 17 program pelatihan, kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi pihak ketiga yang ada di Jawa Timur itu 66. Yang masuk di saya, di kami, di Pak Ketum ini 60. Ada 60 lembaga sertifikasi. Kalau di seluruh Indonesia mungkin ada sekitar 200 sekian. Dengan logistik sekarang, sebelumnya saya tidak punya logistik karena beliau minta pelatihan logistik, saya buatkan. Luar biasa. Terus kemudian ada K3, kemudian public relation, MSDM, dan kebetulan migas ya di Kadin waktu itu di JP kita kasih stimulus, termasuk Pak Eko ini yang bilang saya nggak kenal guru, tidak, ini suhunya ini mengguru ke suhunya, kemudian dia template datanglah ke Disnaker ya Pak Ketum ya, izin ke Pak Ketum, kami diundang, ngajak saya sama Pak Dian, sekarang sedang berjalan K3. Nah ini nanti ada beberapa program lagi yang akan dilakukan. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kalau untuk pelatihan sebenarnya tidak mendirikan lembaga pelatihan itu tidak apa-apa. Kadin Institut itu adalah lembaga pelatihan. Tinggal nanti adop mau pakai silakan, hitung-hitungan saja. Pak Ketum masalah duit-duit itu terserah gampang, piro enake, dibagi piro terserah. Artinya semua supaya bisa bergerak. Contoh misalnya kapan itu kan Kadin sendiri minta proposal, tak kasih Pak, Bu, Pak Sopo itu ya yang pernah minta saya. Juga atas nama Kadin Institut misalnya harganya berapa nanti hitung. Jadi kita tidak akan main-main karena ada LSP-nya sekalian. Nah, perhitungannya kan ada LSP-nya sekalian, lembaga sertifikasi sekalian, kemudian operasional kan bisa dihitung untuk instruktur berapa, operasional berapa, sisanya berapa, monggo. Artinya Pak, untuk belajar, ayo kita. Sementara itu, Ketua Kadin Kota Kediri Haji Muhammad Solikin menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum bersejarah karena pertama kalinya seluruh Ketua Kadin Kabupaten Kota berkumpul dalam satu agenda silaturahmi di tingkat Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa sinergi yang dibangun bukan hanya sebatas pertemuan, tetapi menyangkut kerjasama konkret melalui pertukaran program dan penguatan arus produk antar daerah. Silaturahmi hari ini adalah silaturahmi yang pertama diadakan di Jawa Timur. Kita mengumpulkan seluruh Ketua Kadin Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur yang difasilitasi juga oleh Kadin Jawa Timur. Tujuannya adalah kita mengadakan silaturahmi dan bersinergi. Artinya apa? Bagaimana Kadin setiap kabupaten kota itu bisa bersinergi terhadap program-program di masing-masing daerah, sehingga program dari daerah yang bersangkutan mungkin bisa dibawa ke daerah yang lain, dan termasuk produk terkait dengan masalah UMKM. Artinya produk di Ponorogo mungkin bisa dibawa ke Kediri, dari Kediri bisa dibawa Ponorogo. Di antar kota itu ada saling kerjasama, saling mengisi dalam rangka untuk peningkatan perekonomian di masing-masing daerah.
Jadi silaturahminya kemana aja Pak? Hari ini kalau di Kota Kediri, kita acaranya yang pertama itu adalah tadi ngobrol-ngobrol dengan seluruh ketua Kadin terkait dengan program kerja. Yang kedua terkait dengan rumah kurasi, ya, karena rumah kurasi kita sudah satu-satunya di Indonesia yang mungkin nanti akan dicontoh oleh daerah lain. Harapannya rumah kurasi itu mempunyai perwakilan di masing-masing daerah, kabupaten kota dan provinsi. Yang ketiga, kunjungan ke produk unggulan Kota Kediri, yaitu di Kampung Tenun nanti. Apa Pak harapannya nanti Pak? Harapannya adalah sinergi ini akan bisa berjalan. Artinya kalau orang wisata kemana-mana tidak hanya pengen berwisata, tapi food and fashion itu mesti dicari sama dia. Artinya cari makanan, cari apa itu namanya baju dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena baju dari Jember beda dengan tenun dari Kediri. Tenun dari NTT beda tenun dari Kediri. Sehingga mereka tidak jauh-jauh. Kalau sudah ada sinergi seperti ini, mungkin barang dari NTT bisa dibawa ke Kediri, barang dari tenun Kediri bisa dibawa ke NTT. Dan masing-masing harapannya mempunyai tempat kedudukan atau tempat UKM di masing-masing kota. Tadi Mbak Wali sempat pesan terkait peningkatan UMKM Mbak, seperti apa Pak nanti? Peningkatan UMKM ada gini, yang dimaksud Mbak Wali tadi adalah meningkatkan dari diam tradisional, berkembang menjadi pasar modern, berkembang menjadi ekspor. Nah, standarisasi itu nanti yang bisa kita mengkondisikan melalui rumah kurasi itu. Harapannya seperti itu. Jadi tidak hanya dia sebagai jual offline di pinggiran gitu aja, tapi bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas, packagingnya dan lain-lainnya, supaya mereka bisa naik ke pasar modern. Pasar modern apa? Bisa masuk Alfamart, bisa masuk Indomart. Kalau sudah itu masuk, dia mesti tidak puas, pengen masuk ke pasar internasional. Karena pasar internasional itu perizinannya juga macam-macam, ada standarisasinya. Nah, rumah kurasi ini yang tahu menyangkut masalah itu. Rangkaian kegiatan Forum Silaturahmi Kadin Kabupaten Kota se-Jawa Timur di Kota Kediri berlanjut dengan kunjungan para pimpinan Kadin ke rumah dinas Wali Kota Kediri. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyambut langsung kehadiran rombongan yang dipimpin Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur. Dalam suasana penuh keakraban, Wali Kota Kediri menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Forum Silaturahmi Kadin se-Jawa Timur untuk pertama kalinya di Kota Kediri. Ia menyebut kolaborasi dunia usaha antar daerah menjadi kekuatan penting dalam mendorong percepatan pembangunan perekonomian dan pemberdayaan UMKM.
belajar model vokasi di Jerman itu bagaimana, model vokasi di Cina bagaimana, kemarin juga belajar model vokasi di Vietnam bagaimana, besok ke model vokasi di Singapura. Kadin sendiri punya tujuan harapannya akan salah satunya adalah bagaimana ekosistem atau bisnis ini bisa berjalan secara kondusif, karena sebagaimana kita ketahui bersama kadangkala di dunia bisnis pun persaingannya juga begitu ketat begitu kan. Kadang ada yang UMKM kecil yang baru berdiri aja mereka kok nggak laku udah menyerah duluan. Nah ini saya juga patut mengapresiasi Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah berhasil mendirikan bisnis selama bertahun-tahun, bahkan saya yakin sudah ada yang punya industri juga. Dari Gresik pasti sudah punya industri juga. Iya. Ada yang juga tekstil dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa kesempatan yang sangat baik, karena kalau diskusi dengan Pak Solikin tentunya kita punya semangat yang sama, bagaimana caranya Kota Kediri penganggurannya menjadi nol dan kita sama-sama bisa istilahnya meningkatkan level dari UMKM, karena kadang UMKM ini belum tentu mereka ini bisa naik level. Kalau biasanya pemerintah kota ini kita butuh support dari lembaga kurasi. Alhamdulillah ternyata dari Kadin Kota Kediri pun juga punya inovasi yang luar biasa. Lembaga kurasi ini baru hanya ada di Kota Kediri. Bahkan tadi katanya Pak Tim itu panggilan betul nggih. Lagi-lagi panggilan. Harus keliling ke beberapa pulau, ke beberapa daerah untuk melakukan kurasi. Nah, ini saya juga bersyukur. Saya nggak perlu jauh-jauh manggil Pak Tio, tapi Pak Tio udah siap untuk mendampingi UMKM yang ada di Kota Kediri. Bahkan pada kesempatan hari ini saya melihat ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di sini, bisnisnya juga sudah berkembang pesat. Nah, harapannya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bagaimana nanti kalau ada pertukaran produk dan lain sebagainya. Ini yang saya tunggu-tunggu selama ini. Kebetulan kalau di pemerintah kota ini kan, di pemerintahan kan pasti ada dinas indap yang biasanya kita ini tiap bulan, kadang tiap bulan 2 kali ini ada kegiatan pameran. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pameran ini diharapkan produk UMKM yang ada di Kota Kediri bisa dikenal di daerah lain. Tapi saya lihat tidak jarang kadang pelaku UMKM ini bisa memanfaatkan kesempatan itu. Mereka kadang bingung gimana ini saya harus bertukar dengan daerah lain dan lain sebagainya. Terus mereka hanya fokus ya sudah, yang penting dagangan saya laris, terjual, tapi mereka kadangkala lupa bagaimana caranya event pameran ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk perluasan pasar. Karena kadang saya mengingatkan kepada Indap bahwa yang kita utamakan selain produknya ini harus habis, kita juga harus bisa perluasan pasar. Harapannya produk yang ada di Kota Kediri ini bukan hanya dikenal hanya di dalam kota saja, melainkan bisa dikenal di luar daerah. Harapan saya begitu, karena kadang kalau hanya sifatnya lokalan, mereka juga istilahnya kurang berkembang. Tapi ketika produk mereka ini bisa dikenal di daerah lain, saya rasa ini akan cepat berkembang dan mayoritas mereka juga produksinya akan lebih besar dan lebih banyak lagi. Nah, ini suatu kesempatan yang bagus. Sekali lagi harapan saya tentunya selain nanti ada pertukaran produk, ini mungkin ada tindak lanjut ke depan. Saya harapkan kita juga bisa mengundang UMKM, Pak Solikin. Mereka tujuannya agar supaya bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kemudian yang kedua, harapan saya nanti juga ada pertukaran produk-produk yang memiliki kualitas bagus yang telah dikurasi oleh Pak Tio, nantinya bisa ditukarkan dengan produk daerah di tempat lain, barangkali nanti di Jember atau nanti di Probolinggo, di Gresik, atau juga bisa di Surabaya dan lain sebagainya. Harapan saya begitu, sehingga UMKM kita ini betul-betul bisa naik kelas dan syukur-syukur bisa juga ekspor. Saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini juga
pasti produknya juga ada yang sudah ekspor. Nah ini kendala di UMKM kita, seringkali mereka ini bingung, saya ekspornya gimana ya. Kadang-kala masih antara misalnya saya punya teman kuliah di luar negeri, kadang saya kirim seperti itu Pak, bukan dalam bentuk besar kontainer atau bagaimana, karena kendalanya yang pertama kadang tiap negara itu punya aturan yang beda-beda. Itu yang mengakibatkan mereka itu menyerah duluan, kayak oh ya sudah, saya sudah ditolak, sudah biayanya mahal, kemudian susah untuk merealisasikan apa yang sudah ditetapkan di negara lain, sehingga di situ mereka sudah pupus harapan. Makanya mereka lebih sering itu menjualkan antar teman, jadi kurang bisa mengekspor untuk bisa dikenal seperti misalnya dijualkan di supermarket yang ada di negara lain dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi kendala menurut saya, dan saya yakin apabila nantinya juga ada dukungan support dari kadin-kadin di daerah-daerah yang hadir pada siang hari ini, saya yakin UMKM yang ada di seluruh daerah, bukan hanya Kota Kediri, kita selain bisa bertukar antar daerah juga bisa ekspor dengan mudah, karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini juga pengalaman bisnis dan ekspor impornya juga saya lihat pastinya sudah luar biasa. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, dan tadi juga sedikit berbincang dengan Pak Ketua, selain kita mempromosikan produk UMKM dan bisa targetnya perluasan pasar, di sini kita juga terdapat tantangan. Salah satunya adalah masih terdapatnya pengangguran, angka pengangguran. Nah, sehingga tadi kita sedikit diskusi, penting juga kadangkala anak SMK ini kan mereka diajarkan untuk bisa langsung terjun bekerja setelah lulus, bekerja kemudian diserap. Nah, harapan kami juga nanti Bapak Ibu yang hadir di sini kita bisa kolaborasi untuk sama-sama memberdayakan masyarakat, baik itu nantinya anak-anak SMK maupun kalau di Kota Kediri ini warga Kota Kediri yang miskin yang masih produktif. Harapan saya begitu, karena kurang lebih kita ini penduduk miskin ekstrim ada sekitar 10 ribuan orang. Ini yang menjadi tantangan Kota Kediri. Harapan kami orang-orang yang masih berusia produktif ini bisa diberdayakan, bisa diberikan pelatihan, nanti juga bisa belajar dari Kadin. Selain pelatihan, nantinya ada bantuan modal, kemudian dikurasi dan lain sebagainya, dan tentunya ini salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia mampir ke Kota Kediri. Mohon maaf apabila penerimaannya kurang berkenan dan lain sebagainya. Tentunya kalau nanti ada program dari Kadin Provinsi Jawa Timur, seluruh Kadin yang ingin berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kediri, tentunya kami siap, kami terbuka, apalagi kalau kita punya visi di mana untuk mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, tentunya kami sangat senang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau boleh saya juga nanti belajar ke tempat panjenengan masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum. Dan beliau sangat siap sekali untuk bekerja sama dengan Kadin Jatim dan Kadin Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur. Dia memberikan fasilitas, kalaupun mau acara di sini dia siap. Mbak Wali siap untuk membantu mengkondisi. Tadi sudah diberikan makan. Baksonya enak kan itu yang menjadi fokus kita. Yang selanjutnya adalah pertemuan kali ini memang ada forum silaturahmi dan sinergi. Jadi harapannya ada take and give lah antara Kadin Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur terkait dengan produksi, keilmuan, termasuk yang lain-lain. Jadi nanti kita saling mengisi. Goalnya setiap pertemuan harus ada yang dikondisikan. Apa yang dikondisikan itu saya juga infokan bahwa Kadin Kota Kediri ini sama pemerintah kota ini yang nanti mungkin akan ditanyakan teman-teman Mbak Wali. Kenapa kok Kadin Kota Kediri sama pemerintah kota kok hubungannya cukup bagus? Nah mungkin Mbak Wali yang bisa menjawab, bukan saya nanti ya. Itu nanti yang mungkin perlu ditanyakan sama teman-teman. Terus saya juga perlu sampaikan bahwa insya Allah
bulan Desember kita juga nanti akan ada B2B di Kadin Kabupaten Gresik. Wah, luar biasa. Karena beliaunya TKDV-nya sudah berjalan, kan beliau kota industri, dan waktu itu sudah di launching sama Bu Gubernur kalau nggak salah ya. Ini yang sudah luar biasa, makanya saya perlu belajar ke sana. Raya ini ya. Nah, tapi sekarang beliau belajar ke saya, ke rumah kurasi sekarang. Rumah vokasi. Insya Allah. Pelatihan 50 ya Sam. 50 range satunya industri. 180 range satunya industri dilatih sama Kadin Institut lewat Kadin. Terus setelah pelatihan diterima industri. Baik itu pelatihannya hard skillnya maupun soft skill yang dibutuhkan oleh industri yang memberikan CSR. Moga-moga Kediri nanti bisa berguru ke sana dan bisa ilmunya bisa dibawa ke Kediri. So kita ada, padahal Kediri tidak terkenal bunga, kita bunga ngirim ke luar negeri. Mbak siapa itu? Dara. Mbak Dara itu. Itu setiap bulan mesti mengirim ke sana. 1000 sampai 2000 apa? Tanaman hias. Tanaman hias. Dikirim ke Amerika sama Chili. Aplikasi itu ya Pak? Enggak, dia sudah di packing sama dia. Pembeli dari aplikasi? Langsung, pembelian langsung. Ya? Enggak ada aplikasi. Kita pakai platform marketplace internasional. Ya moga-moga ini bisa dikondisikan di Kadin Kabupaten lain. Kadin Kabupaten Kota ini julukan MBG semua, Bu. Itu Pak David itu 11 MBG, Bu. Itu yang Probolinggo juga ada. Terus 21. Kita diminta bantuan pemerintah pusat untuk percepatan MBG dari kita Indonesia. Dan MBG-nya memakai yayasannya Kadin Jatim. Yayasan Kadin Jawa Timur. Oh, Yayasan Kadin Jawa Timur. Oke, itu dari saya, Mbak Wali. Saya terima kasih banyak. Ini kita acara selanjutnya mau melanjutkan ke rumah kurasi dan nanti rencana ke Kampung Tenun. Kampung Tenun, Insya Allah. Gus Up nunggu di sana ya. Mbak Vinanda juga menegaskan bahwa Pemkot Kediri siap membuka ruang kerjasama dengan Kadin dalam berbagai sektor, terutama perdagangan pariwisata dan penguatan UMKM lokal. Ia meyakini sinergi lintas daerah akan menciptakan rantai ekonomi yang saling menguntungkan. Tentunya ini merupakan suatu kehormatan bagi kami pemerintah Kota Kediri bisa bertemu langsung dengan seluruh pengurus Kadin seprovinsi Jawa Timur. Tadi kita diskusi sedikit, harapannya kita bisa berkolaborasi sama-sama meningkatkan UMKM di daerah masing-masing. Harapannya ke depan nanti kita bisa saling tukar produk dan juga nanti ada misalnya kurasi dan lain sebagainya, kemudian berkaitan dengan pelatihan dan lain sebagainya kita bisa kolaborasi dan tujuan akhirnya tentunya sama-sama bisa memberikan perluasan pasar bagi UMKM yang ada di daerah kita masing-masing itu. Terima kasih Mbak Wali. Sama-sama. Lebih baik yang di atas itu nggak bisa bisnis, itu nonsen, hanya ngoceh saja, modalnya cuma internet sama listrik, paket internet, nah itu bisa untuk cari duit. Anak gaji sekarang harus di ini ada mahasiswa yang di kurator yang login akan terrecord, pergantian dan lain sebagainya akan terrecord pada sistem SPKP. Selanjutnya, kurator akan mengisikan data UKM, lalu akan melakukan proses asesmen. Yang pertama adalah menilai tentang kemasan produk diintegrasikan dengan standar yang ditetapkan BPOM. Lalu kurator dapat menilai kesesuaian kemasan ini, karena salah satu parameter penilaiannya adalah aspek packaging yang dihasilkan nantinya diharapkan
gapnya akan kecil untuk scoringnya. Nah, selanjutnya setelah menilai parameter kemasan, kurator akan melakukan penilaian lain dari aspek legalitas. Di aspek legalitas ini ada penilaian tentang NIB atau izin utama dasar, lalu selanjutnya izin lanjutan dari produk spesifik, baik itu izin edar ataupun izin yang lain sesuai dengan spesifikasi produk, sehingga kurator diharapkan sudah menguasai izin apa terhadap suatu produk itu yang seharusnya diterapkan. Nah, kalau produknya pangan, berarti kurator juga harus menilai tentang izin-izin yang harus pada produk pangan. Kalau misalnya produknya non pangan, kurator juga harus melakukan asesmen terhadap penilaian produk non pangan. Selanjutnya adalah aspek kualitas, Bapak Ibu. Untuk aspek pangan akan dinilai tentang masa simpan sebuah produk, fisik produk atau PWTAR, organoleptik, jadi dirasakan, teksturnya diraba dan lain sebagainya. Lalu penilaian tentang kesesuaian harga atau margin, selanjutnya bahan baku, lalu gramasi atau gramatur, dan ada atau tidaknya uji nutrisi. Nah, selanjutnya aspek packaging yang lain akan dinilai tentang bahan kemasan, lalu dinilai tentang material dari kemasan, lalu desain dan kelengkapan kemasan. Selanjutnya nilai otomatis akan terrecord pada tabel yang bagian bawah. Selanjutnya lanjut untuk penilaian aspek yang kedua. Penilaian aspek kedua, kurator akan melakukan asesmen terhadap ekosistem perusahaan dari produk itu sendiri, dari mulai manajemen produksi, keuangan, kreativitas, entrepreneur, pemasaran, dan produktivitas dengan panduan pertanyaan penilaian yang sudah diberikan kepada masing-masing kurator. Dalam kualifikasi pasar mana atau pasar modern, Kadin Kota Kediri berharap konsep rumah kurasi Kediri dapat dicontoh oleh daerah lain, sehingga rumah kurasi ada di setiap kabupaten kota se-Jawa Timur sebagai tempat untuk membantu pemasaran UMKM masing-masing daerah. Ketua Kadin Kabupaten Gresik, Haji Muhammad Khairul Rizal, mengaku takjub dengan rumah kurasi. Menurutnya, di sini pelaku UMKM bisa langsung mendapat pelatihan, pembinaan, dan praktek. Melalui kunjungan ini, Rizal berharap bisa menerapkan konsep rumah kurasi di Kabupaten Gresik untuk meningkatkan ekspor ke pasar internasional. Kadin Kota Kediri luar biasa, apalagi dengan rumah kurasinya. Dan hari ini rumah kurasi memperlihatkan sesuatu yang berbeda dalam pikiran saya. Di sini langsung teman-teman selain pelatihan juga langsung praktek di lapangan. Mereka langsung online live streaming seperti itu. Insya Allah kami dari Kadin Gresik juga akan berlatih di sini dan semoga bisa menghasilkan produk-produk UMKM yang lebih baik lagi. Rencana kerjasama apa Pak yang dijalin Pak? Kerjasama nanti yang akan kami jalin adalah pelatihan terhadap produk-produk dan kurator, sehingga di kota kami kurasi akan berjalan lebih baik lagi sehingga UMKM bisa naik kelas. Apa Pak harapan terakhir Pak dengan hasil kunjungan hari ini Pak? Hasil kunjungan hari ini kami berharap di kemudian hari lebih banyak lagi teman-teman kabupaten kota melakukan dan membuat rumah kurasi seperti yang ada di Kediri ini, sehingga UMKM yang ada di kota-kota lebih baik dan lebih meningkat lagi seperti itu. Rangkaian silaturahmi diakhiri dengan mengunjungi Tenun Ikat Bandar Kidul. Para pimpinan Kadin se-Jawa Timur berdialog langsung dengan Ibu Munawar, pemilik Tenun Ikat Medali Mas Bandar Kidul. Selagi berdialog dan melihat proses pembuatan tenun, pimpinan Ketua Kadin se-Jatim juga memborong produk Tenun Ikat Bandar Kidul. Ini tinggal pakai rakyat
anak saya. Pokoknya Jadi, guru ketujuh, Bu. anak saya ini sudah saya turunkan, Bu. Keenam. Ini 2 ini. Iya, ke-6. Ini sudah saya pegangi sini, rumah saya kan sana. Saya juga menun di sana. Oh gitu, memang dari Anak 2 saya sudah tak Mbak dulu memang iya, jadi harus dialisi gitu loh. Tenun Blitar, tenun Nganjuk, semuanya dari sini. Ini bahannya sama semua. Iya, Atau beda bahan? ada katun, semi sutra, sutra. Jadi ada 3 jenis Pak. Yang apa tak produksi. Terus ada lagi itu produk yang sejak dulu mulai ada itu sarung goyo. Dulu larinya ke pasar. Sarung apa, Bu? Dulu larinya kan ke pasar Tulungagung, ke pasar Madiun, mana Blitar, Malang. Akhirnya nggak ada yang heran orang nek sarung goyor itu dari Kediri. Lah terkenalnya kalau sudah ada, ternyata sudah ada kain yang bisa dipakai baju. Tahun 2000 saya membuat itu baru orang-orang tahu oh di Kediri ada tenun, padahal sejak dulu. Melalui forum ini, Kadin ingin membangun ekosistem ekonomi yang saling mendukung, termasuk integrasi pariwisata, UMKM, kuliner, dan fashion khas daerah. Forum silaturahmi Kadin ini diharapkan menjadi agenda rutin sebagai wadah komunikasi, pertukaran peluang usaha, investasi, dan pemasaran produk antar wilayah. Dengan kolaborasi yang solid, Kadin optimis dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Tim Liputan, Toho TV.